PSSI umbar kode naturalisasi Eliano Reinders. Rencana Cina gagal total, PSSI siap fasilitasi timnas Indonesia di round ketiga. Striker gacor ini semakin dekat gabung skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengakuan jujur oleh Romeni yang dituding campakan ipar Jenner malah semakin dekat gabung timnas Indonesia. Calon penyerang timnas Indonesia oleh Romeni memberikan klarifikasi soal dugaan menolak jabat tangan ipar Jenner di laga FC Utrecht versus RC Lens beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bukan menolak jabat tangan dengan ipar Jenner, mengingat sudah bersalaman dengan gelandang timnas Indonesia itu sebelumnya. Seperti yang diketahui, setelah mencetak gol di laga FC Utrecht versus RC Lens, viral video di media sosial yang menunjukkan oleh Romeni seakan-akan enggan menjabat tangan ipar Jenner. Dalam video terlihat alih-alih menjabat tangan ipar Jenner, penyerang 24 tahun itu memilih bersalaman dengan pemain FC Utrecht lain. Video itu pun digoreng sejumlah akun TikTok di Indonesia dan menyulut emosi sejumlah pencinta sepak bola tanah air. Alhasil ada banyak netizen yang meninggalkan komentar tidak ramah di kolom komentar akun Instagram oleh Romeni. Yang terganggu dengan komentar-komentar tersebut kemudian harus bertanya kepada akun Instagram Football Indonesia. Kenapa banyak orang Indonesia yang marah kepada saya? Mereka meninggalkan komentar di unggahan saya, tanya oleh Romeni. Akun Instagram Football Indonesia pun memberikan penjelasan dan oleh Romeni memberikan klarifikasi. Alhasil semua isu tidak benar yang beredar pun mentah begitu saja. Ya, saya dan ipar berteman. Saya sudah menjabat tangan ipar Jenner sebelum saya menjabat tangan rekan setim yang lain, ujar oleh Romeni. Di sisi lain, dini hari tadi oleh Romeni kembali bermain untuk FC Utrecht, tepatnya saat menjamu klub JIJ Venezia FC. Bermain sejak babak kedua, ex penyerang FC Emmen itu mencetak 1 gol. Usai laga pun, Romeni kembali mencuri perhatian setelah dirinya berfoto bersama JIJ dan ipar Jenner. Football Lovers tanah air berharap PSSI segera menaturalisasi Romeni guna memperkuat lini serang timnas Indonesia. Apalagi Garuda akan mentas di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tentu dengan beredarnya foto bareng antara oleh Romeni, ipar Jenner dan JIJ jelas menandakan bahwa ketiganya memiliki hubungan yang baik, apalagi dalam diri mereka terdapat darah Indonesia. Rencana Cina gagal total, PSSI siap fasilitasi timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia. PSSI melakukan langkah konkret untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, skuad asuhan Sintayong akan menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kemudian Rizky Ridho Ramdhani dan kawan-kawan berlanjut menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 5 hari berselang. Cina sendiri memilih bermain di Qingdao yang jaraknya mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Langkah itu dinilai sebagai akal-akalan agar tim lawan kelelahan. Belum lagi jika di total timnas Garuda harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Seakan ogah skuadnya kelelahan, PSSI berencana menyewa pesawat untuk pasukan timnas Indonesia. Meski demikian, anggota PSSI Arya Sinulinga tak menampik langkah menggunakan pesawat charter juga dibarengi dengan biaya yang sangat tinggi. Namun PSSI memastikan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi skuad Garuda agar bisa memberikan yang terbaik ketika memasuki lapangan. PSSI ungkap kode 2 keturunan jempolan jadi nama terdepan untuk dinaturalisasi. Nama Tristan Goizer dan Eliano Reinders disebut-sebut netizen bakal dinaturalisasi usai PSSI mengungkapkan sedang mengurus proses 2 pemain keturunan berposisi gelandang dan bek tersebut. Belum lama ini, ex-ko PSSI Arya Sinulinga blak-blakan bahwa PSSI sedang mengurus proses pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Walau begitu, ia tidak menyebutkan siapa namanya. Akan tetapi Arya Sinulinga menjelaskan pemain yang sedang diurus ini posisinya adalah bek dan gelandang. Ia juga menegaskan pemain yang tengah diproses naturalisasi di luar nama-nama yang beredar di publik. Yang pasti memang kami lagi urus, lagi proses, dokumen udah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar. Oh gitu. Keturunannya dari sana juga? Iya. Dari timnas pusat?
posisi tengah sama belakang masih. Depan bang. Depan masih kita cari. Oh gitu. Iya, kita cari bang. Ya, sambil yang pemain-pemain kita di sini juga bersaing. Iya, bersaing bang supaya mereka dapat lah kan. Saat ini, nama-nama pemain keturunan seperti Kevin Dix, Jairo Ridewal, dan Messi Hilgers biasa menghiasi portal online maupun media sosial. Terlebih, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pernah mengatakan PSSI tengah mendekati oleh Romeni dan Kevin Dix. Jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, lantas siapa pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi? Nama Tristan Goizer dan juga Eliano Reinders mungkin pemain yang dimaksud. Tristan Goizer sempat kencang dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Momen itu terjadi beberapa bulan sebelum Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia. Setelah itu, rumor Tristan Goizer akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia tak pernah lagi mencuat. Sementara Eliano Reinders rumornya belum pernah muncul. Satu hal yang pasti, baik Tristan Goizer dan Eliano Reinders merupakan pesepak bola jempolan. Tristan Goizer sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia yang mengaku pernah dihubungi PSSI, namun ia belum mengambil keputusan apakah akan membela tim merah putih. Adapun untuk Eliano Reinders merupakan adik dari pemain AC Milan Tijani Reinders, sang kakak sudah menembus timnas Belanda senior. Eliano sendiri sempat mengatakan bahwa dirinya masih belum fokus ke timnas sebab ia ingin bermain stabil dulu di level klub. Namun yang pasti skuad Garuda membutuhkan pemain jempolan untuk menghadapi padatnya jadwal di kualifikasi Piala Dunia round ketiga mendatang. Kabar baik, PSSI beri sinyal Martin Paes bela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya pada sektor pertahanan, lini tengah dan penyerangan skuad Garuda juga melakukan naturalisasi pada sektor penjaga gawang. Kiper yang dipilihnya pun tak main-main, yaitu Martin Paes yang membela klub FC Dallas di MLS Liga Amerika Serikat. Tapi sebelum bisa memperkuat timnas Indonesia, Paes harus melalui rangkaian yang panjang meskipun sebenarnya Paes sudah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024 lalu. FIFA masih belum memberikan persetujuan untuk Paes bisa memakai jersey Garuda. Pasalnya Martin Paes terganjal statuta FIFA. Oleh karena itu, Paes harus melalui sidang terlebih dahulu, mengingat PSSI telah membawa kasusnya ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Jadwal sidang CAS Martin Paes akhirnya keluar. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi jika Paes akan menjalani sidang penentuan apakah dirinya bisa membela timnas Indonesia pada 15 Agustus dan hasil sidangnya rencananya diumumkan pada 18 Agustus. Martin Paes sendiri pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Apabila sidangnya berjalan positif, maka Martin Paes kemungkinan dapat debut dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang.